Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Surat Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman dan siapakah ahsanu yang lebih baik apanya qaulan ucapannya miman daripada orang da'a yang mengajak sapa man ilallah pada Allah wa amila dan beramal sapa man solihan pada suatu kebaikan. Jawabannya tidak ada. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak pada Allah dan beramal suatu kebaikan? Jawabnya tidak ada. Jadi miman da'a ilallah itu bitauhidi wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengajak pada Allah itu artinya mengajak mentauhidkan Allah. Nah, orang tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti pelawak, pemain ludruk, apalagi motivator, itu kan ngomong 1 jam itu bayarannya sudah jutaan, ya kan? Berarti omongannya berkualitas apa enggak itu? Berkualitas, mendatangkan uang. Beda dengan orang-orang yang memang omongannya tidak berkualitas. Nah, walaupun omongannya itu bagus, menarik, terus mendatangkan uang, itu tetap kalah dengan omongannya orang yang mengajak pada Allah. Itu tetap kalah. Karena omongannya orang yang mengajak pada Allah itu upahnya atau bayarannya itu surga. Itu loh, bukan hanya sekedar uang jutaan, itu bukan. Tapi bayarannya adalah surga. Dan dia juga beramal baik. Waqala dan berkata sapa man, inani sesungguhnya aku iku minal muslimin termasuk
orang-orang yang menyerah, orang-orang yang menyerah, orang-orang yang Islam. Jadi Islam itu memang al-istislam, jadi menyerah. Ciri khasnya itu, ciri khasnya itu. Kalau soal diberi kitab, ya, orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang sebelum Nabi Muhammad dulu juga diberi kitab. Ya, kalau soal kitab loh ya. Kalau soal ilmu, soal pengetahuan, orang Yahudi, orang Nasrani itu ya, punya kitab Taurat, punya Injil, ya kan? Bahkan kehidupan mereka itu silih berganti didampingi oleh nabi. Nabi yang satu meninggal nanti digantikan nabi berikutnya, terus meninggal lagi digantikan nabi berikutnya. Nah, ciri khasnya orang Islam itu adalah menyerah. Menyerah itu bahkan hatinya itu loh, itu diserahkan pada Allah. Jadi dalam menjalankan agama itu kan kita dihadapkan pada hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan kita. Masalahnya itu. Walaupun ilmunya banyak, pengetahuannya luas misalkan, tapi dalam menjalankan agama itu kalau cocok dengan keinginannya, cocok dengan kepentingannya, itu dilakukan. Kalau sekiranya tidak cocok dengan keinginannya, kepentingannya, itu tidak dilakukan. Itu berarti belum memenuhi syarat sebagai orang Islam. Kalau orang Islam itu cocok nggak cocok, seneng nggak seneng, kalau itu urusannya dengan Allah ya dilaksanakan. Nah, jadi hidupnya orang yang mengajak pada Allah, yang kedua beramal baik, yang ketiga dia menyatakan bahwa dirinya adalah orang Islam, itu jauh lebih berharga daripada kehidupan siapapun. Ya. Jadi walaupun orang itu kalau ngelawak, ngeludruk, atau tampil di depan umum jadi motivator atau apa, bayarannya ratusan juta, itu tetap kalah dengan miman da'a ilallah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Skalah itu. Karena bayarannya orang tersebut ya surga betul. Masuk surga selamat dari neraka. Wala tastawi dan tidak sama. Tidak sama. Apa al-hasanatu kebaikan. Wala dan tidak apa as-sayyi'atu kejelekan. Jadi tidak sama balasannya. Tidak sama. Bagaimanapun kebaikan dan kejelekan itu tidak akan pernah sama. Balasannya tidak akan pernah sama. Itu Pak, menolaklah kamu Muhammad
menolak di sini menolak kejelekan. Jadi idfa as-sayyi'ata. Jadi menolak kejelekan. Billati dengan yang di sini adalah perkara. Jadi billati bil khoslati. Bil khoslati lati gitu loh. Jadi billati dengan yang artinya dengan perkara yang dia utawi alati iku ahsanu lebih baik. Ahsanu lebih baik. Umpama ada orang marah kepadamu, ya, hadapi kemarahan orang tersebut dengan kesabaran. Itu. Umpama ada orang yang tidak tahu terus menuduh kamu macam-macam, maka hadapilah dengan kebijaksanaan. Nah, seperti itu. Terus umpama ada orang yang berbuat jahat kepadamu, hadapilah dengan memaafkan. Itu idfa billati hiya ahsan, itu seperti itu. Jadi kalau ada orang marah, yes, ditanggapi dengan sabar. Kalau ada orang yang tidak tahu terus nuduh kamu macam-macam, yes, dengan berbagai tuduhannya, ya, dituduh sesat lah, dituduh apa, rokyu kah, dituduh macam-macam lah itu. Maka hadapilah dengan kebijaksanaan. Kalau ada orang yang berbuat jahat, buruk kepadamu, yes, dimaafkan. Yes, itu saja. Idfa billati hiya ahsan. Jadi yang jelas kesabaran itu lebih baik daripada kemarahan. Kebijaksanaan lebih baik dari kebodohan. Terus memaafkan itu lebih baik daripada perbuatan yang jahat. Fa'idha, maka ketika itu menolak kejelekan dengan kebaikan, aladhi utawi yang atau orang iku bainaka antara kamu wa bainahu dan antara aladhi adawatun utawi permusuhan iku ka'anahu seakan-akan sesungguhnya aladhi seakan-akan sesungguhnya aladhi iku waliyun kekasih hamimun yang dekat, hamimun yang dekat. Nah, kalau kamu bisa seperti itu, maka orang yang sebenarnya di antara kamu dan dia ada permusuhan, itu seolah-olah sesungguhnya dia adalah kekasih dekatmu atau teman dekatmu. Nah, itu. Nah, ayat ini diturunkan memang sebelum diturunkan ayat peperangan. Ya. Jadi orang musyrik itu disabar-sabari, ya. Ya, kita sudah usaha bijak, kita sudah
usaha memaafkan, tambah lama itu tambah apa? Ngelunjak, tambah ngerunyam. Sehingga ya pada akhirnya Allah menurunkan ayat perang. Sehingga dalam konteks ini idfa billati hiya ahsan, seterusnya itu mansuh. Ya. Nasihnya adalah save, ya, itu. Jadi di Mekah khususnya sebelum ayat perang diturunkan itu orang beriman memang disuruh betul-betul sabar, ya. Tapi lama-kelamaan kok orang musyrik itu, orang kafir itu lama-lama ya ngerunyam, apa, ngelunjak. Ya sudah, setelah Nabi hijrah ke Madinah di tahun 2 Hijriah itu diturunkan ayat perang, yaitu terjadi perang Badar. Jadi perang Badar. Itu di tahun 2 Hijriah pas Ramadan. Wa ma yulaqaha, dan tidak dipertemukan pada alati perkara yang baik ila kecuali sopo aladina orang-orang sobaru yang bersabar mereka. Jadi tidak dipertemukan dengan sifat yang baik itu kecuali orang yang memang betul-betul sabar. Kalau tidak sabar betul, bales. Aku bolak-balik diamuk ya, tak amuke genti. Aku bolak-balik diganggu, tak ganggu genti, kan gitu kan. Jadi tidak akan pernah dipertemukan dengan perkara yang baik tersebut kecuali orang-orang yang sabar. Sekarang pertanyaannya, sabar itu apa? Hah? Sabar itu apa? Hah? Ya menahan, ya menunggu, apalagi. Dan umumnya orang akan mengatakan bahwa menunggu itu adalah sesuatu yang membosankan. Bener? Bener ya? Bener gitu? Nah, harapan dari orang yang menunggu adalah apa? Harapan dari orang yang menunggu adalah yang ditunggu datang. Bener enggak? Nah, sehingga kalau kita memutuskan untuk menunggu, kita pastikan dulu yang ditunggu itu pasti datang. Kalau kita tidak memastikan atau belum memastikan kalau yang ditunggu pasti datang, apa yang terjadi? Sabar apa bukan itu? Bukan, itu namanya buang-buang waktu. Iya kan? Buang-buang waktu kan? Kita menunggu, waktunya ya juga lama, kita sendiri bosan, ternyata yang ditunggu tidak datang. Gimana? Perasaannya gimana? Marah, kecewa, apalagi? Kesel. Kesel. Sehingga
seharusnya siapa yang kita tunggu? Siapa yang kita tunggu? Harusnya yang kita tunggu siapa? Hah? Yang kita tunggu adalah Allah yang membawa pertolongan. Ya. Sehingga menunggu kita itu betul-betul karena Allah. Jadi saya sanggup menunggu walaupun menunggu ini membosankan karena saya yakin Allah pasti datang membawa pertolongan. Kalau yang ditunggu adalah selain Allah, tewas sakit hati. Karena selain Allah tidak ada jaminan untuk datang. Umpama dia mau datang, belum tentu dia punya kemampuan untuk datang. Ya, umpama dia datang betul, belum tentu membawa pertolongan. Sehingga sabar itu menyenangkan. Sabar itu menyenangkan. Loh, itu contoh dari Nabi Yakub kan seperti itu. Fasoberun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ya sudah, aku akan bersabar dengan sabar yang baik. Aku tidak akan menggerutu. Karena aku yakin Allah datang membawa pertolongan, membongkar semua tipu muslihat yang kalian lakukan. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan di Al-Quran itu dilakukan 2 kali loh sama Nabi Yakub. Yang kedua, fasobrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'ah. Aku punya harapan sangat besar bahwa Allah akan datang membawa seluruh anak-anakku. Yang selama ini ada yang hilang. Yusuf hilang. Bunyamin ada di Mesir, tidak boleh pulang. Yang satunya gondok, nggak mau pulang kan gitu kan. Jadi sabarnya adalah sabar yang karena Allah, karena memang yang ditunggu adalah Allah, dan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Karena yang ditunggu Allah. Ya, yang ditunggu adalah Allah. Kalau selain Allah ditunggu, tiwas mangkel. Betul, tiwas mangkel. Tidak ada jaminan dia datang. Ya kan? Umpama dia pengen datang belum tentu punya kemampuan. Umpama datang pun belum tentu membawa pertolongan. Wis ngenteni kesel, pegel, ya kan? Ora iso turu, mangan ya ora enak. Dadakno zong. Zong. Jadi tolong dibedakan antara sabar dan buang-buang waktu. Ya. Jadi pastikan yang kita tunggu adalah Allah. Kalau bukan Allah, percuma itu. Itu bukan sabar, tapi buang-buang waktu. Wa ma yulakoha. Kita lanjutkan ya. Dan tidak dipertemukan. Tidak dipertemukan pada alati atau perkara yang baik. Salah. Nek orang ngaji Quran itu rugi. Sak rugi-rugine wong. Salah. Tenan. Ya. Ila kecuali sapa duhamdin. Ila kecuali sapa duhamdin. Orang yang
mempunyai bagian pahala. Khandin itu maknanya bagian, artinya bagian pahala. Azimin yang besar, surga. Dan tidak dipertemukan kepada perkara yang baik tersebut, ya sabar, ya bijaksana, ya memaafkan, ya kan? Kecuali memang orang yang punya bagian besar dari pahala, ya, punya bagian pahala yang besar, yaitu surga, ya, surga. Sehingga sabar yang kelihatannya membosankan, menjemukan, apalagi tidak mengenakkan, itu tertutup dengan pikiran, loh aku menjalani seperti ini, aku dijanjikan surga. Sehingga berubah menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Ini urusanku sama Allah kok. Dan bukan dengan siapa-siapa. Ini urusanku dengan Allah. Jadi yakni mayulaqqaha illa man wajabat lahul jannah. Jadi tidak dipertemukan dengan sifat yang baik tersebut kecuali memang orang yang wajib untuk masuk surga. Kecuali orang yang wajib untuk masuk surga. Nah, sifat ini diusahakan ya, ada pada diri kita. Ya, hidup itu kadang ya dimarahi orang, padahal kini ku ya gak lapo-lapo. Kadang ya diusili kambek wong, padahal kene iki ya gak lapo-lapo. Kadang ya dijahati orang, padahal kita itu ya nggak ngapa-ngapain juga. Tapi Allah pengen membuktikan secara lahiriah bahwa kita itu punya kualitas, kita punya kelas, level kita tinggi. Ngono lho. Ya, bukan malah bersedih ya jemburis ning pojokan ngono ya kan, karo meratapi nasib. Kenapa harus aku yang menjalani ujian ini? Ya kan? Jadi seolah-olah dia itu menjadi orang yang paling menderita di dunia. Jangan seperti itu. Hidup ini asik, dinikmati saja. Ya. Jadi sabarnya itu berpahala. Nanti setelah Allah datang membawa pertolongan, ada amal solih lain, yaitu bersyukur. Ada pahala lagi. Iya kan? Ada pahala lagi. Hidup ini asik. Ya, asik. Mek ngaji Quran. Nah, orang ngaji ya uripe ruwet ngono kuwi. Ruwet. Kita lanjutkan. Wa imma yanzagonnaka. Jadi ma-nya itu ma zaidah ya. Ma zaidah. Dan seandainya mengganggu sungguh kepada kamu Muhammad. Artinya memalingkan ya.
saya ralat aja maknanya. Dan seandainya memalingkan, ya, ya artinya ya mengganggu, secara umum mengganggu, memalingkan sungguh kepadamu Muhammad minas syaitoni setan, dari setan. Apa nasgun suatu pemalingan atau gangguan. Jadi dalam menjalani sabar, apalagi bijaksana, apalagi memaafkan, itu kadang ada gangguan dari setan. Ya, kita pernah disakiti oleh seseorang misalkan. Sudah lama kita sudah enjoy memaafkan. Nanti oleh setan itu diingatkan kembali peristiwa itu. Jeret gitu. Oh, sehingga akan muncul emosi kita. Pasti seperti itu. Karena setan punya hak untuk melakukan itu. Ya, seperti itu pasti. Jadi di dalam menjalani kesabaran, apalagi kebijaksanaan, memaafkan itu kadang kita diingatkan pada saat momen kita itu disakiti itu tadi. Sehingga yang asalnya sudah enak itu muncul lagi gejolak untuk marah. Gejolak untuk balas dendam misalnya. Nah, seandainya ada suatu gangguan kepadamu yang berasal dari setan, fasta'id, maka mintalah perlindungan kamu billah pada Allah. Jadi, maka mintalah perlindungan kamu billah dari Allah. Ya segera ucapkan a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Ya kan? Aku berlindung pada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Jarine ngono kuwi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yes, itu bisikannya setan seperti itu. Dan memang setan berusaha mengingatkan peristiwa yang menyakitkan itu biar yang asalnya kita sabar, bisa memaafkan, bisa ridho itu emosi kita muncul kembali. Muncul kembali. Jadi segera minta perlindungan pada Allah dari setan. Ini ada sebuah riwayatnya. Istabba rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua orang itu pisu-pisuan. Pisu-pisuan. Padha lanange padha wanine. Ini contoh kasus saja ya, contoh kasus. Padha lanange padha wanine. Nek lanang karo wedok ya biasanya sing wedok meneng ngono, tapi batin moro-moro penyakiten ngono ae. Iku sing bahaya malah. Ya. Fastada ghadabu ahadihima, kemudian salah satu dari dua orang itu emosinya memuncak. Emosinya memuncak. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhul ghadab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nabi mengatakan, bersabda, aku tahu ada suatu kalimat yang bila orang ini yang marah ini mengatakan kalimat tersebut, marahnya akan hilang.
yaitu dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu. Faqala rajulu amajnunun taroni. Nah, orang yang marah itu saking marahnya Nabi pun dibantah. Sampeyan niku yok napa sih Nabi? Mosok kula sampeyan nanggep wong gendeng, malah muni ngono. Loh, apa saya ini jenengan anggap gila Nabi? Kok disuruh mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. Saya ini sedang marah sama dia. Saya ini tidak kesurupan, tidak kena gangguan setan itu tidak. Fatala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini. Wa imma yanzaghannaka minas syaitoni nasgun fasta'id billah minas syaitonir rajim. Fasta'id billah. Ya, fasta'id billah. Tapi ya maksudnya itu tadi. Mengatakan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Innahu sesungguhnya Allah huwa ya dia Allah iku as-sami maha mendengar terhadap apapun yang diucapkan oleh seluruh makhluknya. Ya mendengar ya memahami. Nah, mendengar tok ngono ya. Ya kayak awakmu ya krungu ana wong Rusia ngomong nganggo bahasa Rusia. Dengar, tapi paham? Enggak. Lah, Asami itu ya Allah Maha mendengar ya memahami. Itu apa itu yang diucapkan itu apa? Al-Alim lagi Maha mengetahui terhadap segala yang diperbuat. Ya. Segala yang diperbuat. Allah tahu itu. Wa min ayatihi, dan iku termasuk apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat itu maknanya tanda. Nah, tanda di sini adalah tanda kekuasaannya Allah. Dan iku termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan iku termasuk ayat-ayatnya Allah. Alailu utawi malam. Wan naharu dan siang. Makanya jadi peribahasa habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Tenang ae lho. Nek uripe rada soro ngono tenang ae tenang. Ibaratnya itu malam. Ya. Jadi nanti Allah akan datang membawa siang. Dan Allah mampu melakukan itu. Dan bolak-balik dilakukan sejak dulu kala sampai sekarang sampai nanti hari kiamat. Habis malam ada siang. Jadi termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah malam dan siang. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Loh. 10 jam yang lalu di tempat ini. 10 jam yang lalu. Atau kena 10 ya kesuwen lah. Ya, 5 jam yang lalu di tempat ini. Ya, itu masih gelap. Bener enggak? Lah sekarang sudah terang. Siapa yang membuat seperti itu? Allah.
Jadi jangan berputus asa. Ya. Jadi di tempat yang sama, ya, cuma waktunya berbeda. Itu tadi 5 jam yang lalu atau 7 jam yang lalu di sini tadi gelap. Sekarang terang. Padahal tempatnya sama. Jadi sesobek apapun nasibmu, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Allah mampu mengubah itu semua. Itu bukti kalau Allah Maha Kuasa kan? Ya kan? Ini dibuktikan. Masalahnya kadang uang itu innahu huwa samiul alim, temen ta. Gusti Allah krungu temen ta kan ngono kan. Nasibku plancet ngene ket biyen padahal aku ya wis ndonga. Aku wis salat. Iki Gusti Allah iki Maha Kuasa temen tak gak sih ngono. Allah itu Maha Kuasa betul apa enggak? Loh, kalau ada orang ngomong seperti itu, lah ini ayat dan dari termasuk ya ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang. Wasamsu dan matahari, wal qamaru dan rembulan. Ya, matahari itu tandanya siang, kalau rembulan itu tandanya malam. Ya. Latas judu jangan sujud kalian, ya, jangan sujud kalian lisamsi pada matahari. Walaupun kalau dipikir-pikir manusia itu tidak akan bisa hidup tanpa matahari. Walaupun kalau dipikir-pikir ya seperti itu. Wala dan jangan sujud kalian, ya. Wala dan jangan lil komari pada rembulan. Manusia itu ya tidak bisa hidup tanpa rembulan. Aslinya seperti itu. Lah, sehebat apapun matahari rembulan, kalian jangan sujud pada matahari tersebut dan jangan sujud pada rembulan tersebut. Karena memang ada orang yang nyembah matahari itu ada. Kayak jari ini loh ya, jari ini kayak wong-wong Jepang ngono nyembah matahari. Jari ini ngaku ya ora roh dhewe, cara aku dihapusi ya ora roh ya. Ya kan katanya kan nyembah matahari. Ya karena mereka menyadari itu bahwa kita tidak akan bisa hidup tanpa matahari. Tapi mereka enggak mikir siapakah pencipta matahari, itu masalahnya. Itu masalahnya. Wasjudu dan sujudlah kalian lillah kepada Allah. Aladzat khalaqahunna, menciptakan sapa zat sapa Allah hunna pada ayat-ayat itu, ayat-ayat yang 4 itu, ayat-ayat yang 4, malam, siang, matahari, rembulan. In kuntum, jika ada kalian, iyyahu, hanya pada Allah, iku tak budun, ya, menyembah kalian. Yes. Bersyukur pada Allah, Allah telah menciptakan malam, siang, matahari, rembulan. Sehingga yang disembah itu Allah, bukan yang lain.
Karena kalau nyembah matahari itu janggal. Karena ada momen-momen tidak ada matahari. Hmm. Lah terus kalau malam yang kamu sembah siapa kan gitu kan? Ya kan? Ya, kalau Allah itu ada terus. Ya, ini kan seperti yang di apa? Diucapkan Nabi Ibrahim pada kaumnya. Seperti itu. Wah, matahari besar sangar ini, ngono kan? Tapi kok nek bengi kok hilang. Wah, ini ndak layak sebagai sesembahan. Ndak layak. Rembulan juga seperti itu. Kalau siang kok hilang, wah ndak layak ini jadi sesembahan. Pak ini baru maka seandainya bersombong atau sombong mereka. Jadi sombong itu diperintah sujud hanya kepada Allah menolak. Menolak. Itu sombong namanya. Jadi anis sujudi lillah wahdah. Jadi menolak sujud hanya kepada Allah. Faladina maka utawi orang-orang. Orang-orang di sini adalah para malaikat. Para malaikat. Inda Rabbika yang di sisi Tuhanmu Muhammad iku yusabbihuna mensucikan mereka. Mensucikan mereka. Ada yang menjelaskan yusalluna, salat mereka. Mensucikan mereka. Lahu pada Allah. Jadi kamu nggak perlu berkecil hati juga. Umpama orang-orang itu disuruh sujud pada Allah kok menolak misalnya. Ya sudahlah, ndak usah berkecil hati. Banyak hamba-hamba Allah itu yang mensucikan Allah. Selalu mensucikan Allah bilaili di waktu malam. Warna hari dan siang. Berarti yang rugi siapa? Yang rugi yang menolak sujud pada Allah itu. Ya. Wong dia diajak atau enggak, dia itu loh punya kewajiban sujud pada Allah. Lah kok sudah diajak kok tetap menolak. Berarti lah yo salah dewi. Itu ya salah mereka sendiri. Wahum dan utawi mereka aladina iku layas amun tidak bosen mereka. Tidak bosen mereka. Layamiluna, tidak bosen mereka. Kalau malaikat itu kalau ibadah ya ndak ada bosennya. Beda karo awak dhewe salat 5 menit ngono, sowen. Imamnya diprotes, kul huwailik. Kul huwailik ngono. Yes. Wa min ayatihi dan iku termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Anaka utawi sesungguhnya kamu Muhammad taro melihat kamu. Ini ya termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Jadi kamu melihat ya, taro melihat kamu al-ardha pada bumi khosiatan keadaan kering. Khosiah itu maknanya hina.
Jadi asor garing ora enek tandurane itu khosiah. Jadi kering tidak ada tanamannya. Ini berarti pas musim kemarau, musim panas. Tanaman itu garing, rumput-rumput itu loh, yang asalnya hijau jadi kuning semua. Ya. Jadi yabisatan lanabata fiha. Jadi kering, tidak ada tanamannya. Jadi belajar tauhid iki mek ndeloki suket ngene iki. Loh iya, betul. Loh, belajar tauhid itu kita disuruh apa? Lihat matahari, lihat rembulan, siang malam, sederhana. Wong buta huruf iki lho iso. Hah? Ya kan? Nah, di ayat ini malah disuruh lihat rumput itu. Belajar ketuhanan itu disuruh lihat kayak gini. Ora sak sing ruwet-ruwet, sing aneh-aneh. Disuruh lihat kayak gini. Siang pernah lihat, ngalami, malam pernah lihat, matahari pernah. Nah, sekarang disuruh lihat rumput, tanaman itu, kering. Fa'idha anzalna, maka ketika menurunkan kami Allah alaiha atas bumi, alma'a pada air apa? Hujan. Loh, belajar ketuhanan itu loh disuruh lihat hujan. Disuruh lihat hujan. Ini bukan berarti wah getut nah korek lapo mondok barang. Kalau belajar ketuhanan cuma disuruh lihat rumput. Ngene iki nek ora dikandani Gusti Allah ya ora aruh soalé. Mangkane nek kowe mondok ya tetep mondok kono. Kan ini kalau Allah ndak ngasih tahu kita ya ndak tahu. Maka ketika kami turunkan atas bumi yang kering tersebut air hujan, ihtazat maka bergerak apa bumi, warobat dan mekar apa bumi. Karena ada tambahan kandungan airnya itu, ya, yang asalnya kering, limpes, kena air, bergerak, mekar, ya, gerak mekar. Ada di daerah-daerah tertentu itu, kalau musim hujan itu lantainya itu melendung. Lantainya itu melendung. Karena memang tanahnya bergerak terus mekar. Nanti di musim kemarau lantainya turun lagi. Karena apa? Kapasitas airnya berkurang atau menurun atau bahkan hilang. Tuh. Nah, setelah bergerak mekar, nah itu nanti tumbuh tanaman. Tumbuh tanaman. Loh, itu tanda-tanda kekuasaannya Allah. Nah, rumput-rumput yang asalnya kering menghijau kembali. Hijau kembali. Innalladzi sesungguhnya yang ini ya Allah ahyaha menghidupkan sopo alladzi sopo Allah ha pada bumi
iku lamuh yil mauta, niscaya zat yang menghidupkan orang-orang mati besok di hari kiamat. Jadi Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Ya beliau itu yang kelak di hari kiamat menghidupkan orang-orang mati. Prosesnya sama. Di musim hujan, rumput-rumput bersemi. Nanti musim kemarau menguning, ya kan? Mati, ya. Hanya tersisa akar-akarnya di tanah itu. Terus musim kemarau berakhir, datang musim hujan, tumbuh lagi. Ya kan? Nanti musim hujan berakhir, datang kemarau, mati lagi. Rumput lah seperti itu. Loh manusia iya. Asalnya mati dihidupkan, engkau mati dikubur di tanah, nanti dihidupkan lagi. Sama seperti prosesnya Allah menghidupkan, mematikan rerumputan itu sama. Wes persis. Lah kalau kita percaya bahwa karena adanya hujan itu rumput-rumput yang mati menghijau kembali, terus kenapa kita tidak percaya kalau manusia akan dibangkitkan lagi? Wong prosesnya sama kok. Pelakunya juga sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innahu sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu iku qadirun maha kuasa. Qadirun maha kuasa. Inaladina sesungguhnya orang-orang yulhiduna yang memalingkan mereka. Kalau bahasa Jawanya itu ngenggoake. Menggok. Membelokkan mereka. Fi ayatina di dalam ayat-ayat kami Allah. Ini ada kalanya mendustakan. Ada kalanya mendustakan. Jadi ayat-ayat yang benar itu dianggap salah. Itu namanya mendustakan. Dianggap salah. Atau huwa an yudi al kalama ala ghairi maudiihi. Jadi meletakkan arti dari ayat tersebut tidak pada tempatnya. Jadi meletakkan ayat tersebut tidak pada tempatnya. Contohnya piye? Ya, ayatnya tidak diubah ayatnya, cuma diletakkan di tempat yang salah. Contohnya gimana? Ada pencuri, ketangkep polisi, terus diinterogasi kan,
ditanya sama polisinya, kenapa kamu mencuri? Takdir, jawabnya. Loh, qadar ini, Pak. Saya mencuri ini qadar. Umpama saya tidak diqadar mencuri, saya juga tidak mencuri. Ayat tentang qadar itu ada enggak? Ada. Tapi digunakan untuk alat membela kesalahannya dia itu. Itu termasuk itu. Yulhiduna fi ayatina. Berarti Bapak tidak boleh menyalahkan saya. Jadi Bapak harusnya menyalahkan takdir. Karena saya mencuri ini takdir. Ngono kuwi. Itu contohnya seperti itu. Terus kalau polisinya pinter gimana? Aku njuwotosi awakmu ya takdir. Hah? Aku jotosi awakmu ya takdir. Padha takdire ya. Nek aku ora ditakdir jotosi awakmu, aku ya gak jotosi awakmu. Dadi engko nek awakmu lara kabeh aja nyalahke aku, nyalahke takdir ae. Dan ini sering dilakukan. Ini salah satu contoh aja. Salah satu contoh. Jadi ayat-ayatnya Allah itu diletakkan tidak pada tempatnya. Di zaman dulu ya pernah seperti itu, ada pencuri ditangkap, ya jawabannya takdir. Tapi ya tetap dipotong tangannya. Yang motong tangannya ya bilang, aku motong tanganmu ini juga takdir. Gitu. Jadi kadang ayat-ayat Allah itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk membela kesalahannya itu, mencari pembenaran. Padahal dia jelas-jelas melakukan kesalahan. Itu sama saja yang melecehkan ayat, ya otomatis melecehkan Allah. Contohnya akeh. Iku layak fauna tidak apa? Tidak samar mereka alaina atas kami Allah. Artinya mereka tidak bisa sembunyi dari kami Allah. Iya. Mereka mungkin bisa sembunyi, bisa selamat dari hukumannya manusia. Ya kan? Aslinya salah, tapi berhubung pinter ngomong, pinter dalil, ya kan? Orang diajak debat kalah semua, akhirnya dia bisa lepas dari hukuman yang seharusnya dia dapatkan. Tapi yang marah itu Allah. Allah mengatakan layak fauna alaina. Aku moho adil, moho kuwasa, maha perkasa, lah kok jenengku digawe nutupi kesalahane dhek. Kan kurang ajar itu orangnya itu. Ya. Kami akan membalas perbuatannya itu.
Afaman apakah maka orang yulko yang dibuang atau di, dijatuhkan finari di dalam neraka iku khairun lebih baik aman ataukah orang yakti yang datang diaman aminan dengan keadaan aman yaumal kiamah di hari kiamat. Apakah orang yang dibuang di dalam neraka itu lebih baik ataukah orang yang datang dengan keadaan aman di hari kiamat yang lebih baik? Jawabnya, ya orang yang datang dengan keadaan aman di hari kiamat itu yang lebih baik. Nah, ini sama dengan surat Zumar ayat 24. Afaman yattaqi biwajhihi su'al adzabi yaumal qiyamah wa qila lidzalimina dzuku ma kuntum taksibun. Ya, gitu. Jadi menurut Ibnu Abbas, afaman yulqa finnari itu adalah Abu Jahal bin Hisam. Abu Jahal bin Hisam. Abu Jahal itu bapaknya kebodohan. Tapi itu yang juluki Nabi kok. Jadi orang-orang itu menjuluki Abul Hakam aslinya. Jadi Abu Jahal itu di masa jahiliyah itu adalah tokoh masyarakat yang sering dimintai tolong untuk mendamaikan kalau ada dua belah pihak atau beberapa pihak yang berselisih. Itu di era jahiliyah itu Abu Jahal seperti itu. Jadi tokoh masyarakat. Nah, setelah datang Nabi Muhammad, dia menolak untuk masuk Islam. Oleh Nabi Muhammad dijuluki Abu Jahlin. Jadi Abu Jahal bapaknya kebodohan. Yaiku punjere wong bodoh ya kuwi. Jadi pangkalnya kebodohan ya itu. Sedangkan aman yakti aminan yaumal kiamah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi seluruh sahabat Nabi itu masuk Islam melewati perdebatan dulu, kecuali Abu Bakar. Wis nurut pokoknya. Ya, melalui perdebatan dulu. Semua sahabat Nabi yang beriman itu seperti itu. Kecuali Abu Bakar. Maka dijuluki As-Siddiq. Liyane ngeweyel tok kecuali Abu Bakar. Ada juga yang menjelaskan bahwa nazalat hadhil ayah fi Abi Jahlin wa Ammar ibni Yasir. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan Abu Jahal yang dibuang ke dalam neraka. Sementara yang datang di hari kiamat dengan keadaan aman namanya adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Jadi ada yang menjelaskan Abu Bakar, ada yang menjelaskan Ammar bin Yasir.
Kisahnya pilu Ammar bin Yasir. Jadi Ammar punya bapak namanya Yasir, punya ibu namanya Sumayyah. Itu disiksa habis-habisan. Yasir dibunuh sama majikannya. Ibunya Sumayyah iya. Karena menyatakan Islam disiksa. Kemaluannya ditusuk dengan pedang sampai mati. Ammar juga sama seperti itu. Tidak sama seperti itu. Tapi Ammar di Kotar masih hidup. Ikmalu beramalah kalian. Ma pada apapun, ma pada apa-apa, siktum yang menghendaki kalian. Jadi ikmalu ma siktum. Terserah kalian mau beramal sesuka kalian. Ini tidak mansuh ya. Ini kalimat istidrak. Jadi orang itu disuruh milih. Kalau kamu pengen dibuang ke neraka, ya itu pilihanmu kan gitu kan. Kalau kamu pengen datang di hari kiamat dengan keadaan aman, ya beramalah yang baik. Gitu. Ikmalu masih itu, terserah kowe arep ngopo. Nah, pengen ning neraka ya wis uripmu awuren ngono ae wis. Sak kewarepmu wis. Ikmalu mah gitu. Tapi kalau kamu pengen di hari kiamat dalam keadaan aman, jadilah orang yang beriman. Ngono lho. Jadi ikmalu mah Inahu sesungguhnya Allah bima terhadap apa-apa tak maluna yang apa beramal kalian iku basirun maha melihat atau maha waspada ya, waspodo. Sungguh Allah terhadap apapun yang kalian kerjakan itu melihat, mengawasi secara seksama. Cuma ya itu tadi. Nah, pengen mbok awur ya awuren, tapi ya engko mlebu neraka kan ngono kan. Kalau pengen aman di hari kiamat ya harus beriman. Konsekuensinya seperti itu. Ya. Cukup dulu ya. Nah, iya. Cukup dulu.